semuanya. Selamat belajar matematika. Di sini kita akan mencoba, saya akan mencoba secara cepat menjelaskan menjelaskan materi hari ini. Ya, materi hari ini adalah review aljabar. Ya, kita mulai dengan belum dipresentasikan. Seluruh layar aja biar gampang. Oke, boleh kalau misalnya menghemat mau menghemat pulsa, Anda off dulu, tapi sewaktu-waktu dipanggil ada ya. Iya, Pak. Jangan saya ngasih kuliah handphone gitu ya, atau ngasih kuliah laptop, jangan ya. Saya ngasih kuliahnya buat peserta semua. Dan tolong aktif kalau misalnya, Pak itu kecepatan nggak jelas, langsung ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bilangnya ya, langsung boleh kok, langsung di sini. Oke, ini ada bukunya. Bukunya itu di sini ada yang review aljabar, ada contoh-contohnya. Di sini yang akan kita bahas adalah real number, kemudian real number, kemudian angka real, himpunan angka real, sets, ada nilai himpunan dari angka real, properti dari angka real, pangkat dan akar, ya, pangkat dan akar, kemudian operasi aljabar, kemudian factoring, jadi pencarian faktor, KPK kalau bahasa ininya ya, kalau bahasa di SMA-nya, kelipatan pengalihan terkecil atau faktor dari X, berapa X, berapa Y-nya, kemudian pembagian, kemudian persamaan, yang terutamanya adalah persamaan linear, kemudian persamaan kuadrat. Ini yang kita bahas di yang pertama ini. Karena ini namanya review aljabar, ini sebagai contoh biasanya di sini contoh adalah kalau pajak, dalam hal pajak dan lain-lain, coba Anda mulai mencoba belajar membaca. Contoh di sini ini nggak usah menghafalkan rumus yang seperti ini, karena rumus ini selalu diberikan atau Anda bisa membuat sendiri, ya. Jadi ini beberapa ini. Tapi untuk saya kembali ke angka real. Angka real tentunya Anda semua tahu. Angka positif, saya masuk ke presentasi sekarang. Jadi di angka real seperti ini. Oke, ini apa namanya? Angka real adalah himpunan adalah koleksi dari objek, ya itu saya kira semua sudah tahu. Objek adalah sebuah objek adalah dalam sebuah himpunan dinamakan elemen. Jadi satu ini elemen dari objek dari himpunan angka bulat positif. Ini angka bulat -3 adalah objek dari himpunan angka bulat negatif. Kemudian kalau dilihat di sini bahwa ini negatif, sini positif, ini garis bilangan. Garis bilangan ini garis bilangan real, di mana bilangan real minus pi atau minus 22/7, ini pi 22/7. 22/7 itu kan adalah 3,17 sekian. Kemudian akar 2, setengah, min 2, min 1, 0, ini semuanya adalah angka real. Kemudian angka yang 0 itu kita sebut origin, jadi menyamakan persepsi kan, kita yang akan ini kan.
yang akan kita gunakan. Lanjut ke ininya. Nah, beberapa sifat dari angka real. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan C, dan B sama dengan C. Perhatikan, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A akan sama dengan C. Kalau ingin tahu istilahnya apa, silakan Anda baca sendiri. Properti transitif. Saya nggak pernah tanya ini propertinya apa. Enggak. Properti closure saya nggak peduli. Pokoknya A ditambah B dan B A dan A kali B untuk angka real itu memiliki nilai unik. Ya, halo. A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan kalau A kali B maka dia akan sama dengan B kali A. Kemudian A ditambah B ditambah di dalam kurung B ditambah C akan sama dengan dibalik dengan A. Jadi Anda bisa memindah-mindahkan untuk mempermudah perhitungan tujuannya. A kali BC sama dengan AB kali C, karena perkalian itu bisa dihitung. Yang perlu diingat bahwa yang pertama adalah perkalian pembagian pembagian perkalian pengurangan penambahan. Urutannya itu harus dilihat terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dikalikan, ya yang kalikan dulu dong, baru penambahan. Mengingatkan kembali pada 0 ditambah A sama dengan A, 1A adalah sama dengan 1, iya. Berarti Anda boleh menyebutkan 1A, boleh menyebutkan A. Inverse A dikurangin A akan sama dengan 0. A dikalikan A pangkat min 1, A pangkat min 1 itu adalah seper A. A pangkat min 1 adalah 1 per A. Jadi saya bisa tulis sama dengan A dibagi A. Kalau lebih jelasnya ini adalah, kalau misalnya di ini saya ganti jadi 1 dibagi A. Ya. Kemudian kalau di A kali B ditambah C, maka kita kalikan masing-masing. A dikali B dan ditambah B A kali C. B kali C kali A menjadi A sama dengan B kali A ditambah C kali A. Atau sama dengan A kali B ditambah A kali C. Oke? Kita contohnya yang sudah, dan Anda bisa nanti lihat lagi di video, diulang lagi. Karena di situ sudah saya jelaskan juga. X kali Y min 3Z plus 2W, sambil menulis mungkin semuanya boleh, mau dicoba-coba untuk membiasakan. Pak, maaf Pak. Ya. Yang tadi slide sebelumnya Pak, yang inverse itu. Yang A inverse 1. Oh, A pangkat min 1. Ya, A pangkat min 1, bukannya A per 1 ya Pak. Soalnya kan nanti dia pindah ke ruas kanan. Kan A pangkat min 1, kan min 1-nya di atas. Ya gak sih Pak? Min 1 di atas. Ya, ya jadi kan kalau dia mau positif, jadinya 1-nya di bawah. Kalau diginikan gimana? Ya sama aja sih. Ya, apa? Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Jadi seperti ini, seperti C ini kan, kalau saya mau tulis ini kan sama dengan A kali B, ya kan, dikali C pangkat min 1. Itu sama. Ya. Yang ini. Iya Pak, sama aja. Nah, ya. Jadi membiasakan seperti ini sebenarnya. A bagi B kali C. Siapa tadi yang komentar? Saya nggak negatif, saya di sini. Rodia Pak. Rodia, terima kasih Rodia. Yang boleh kok yang seperti itu juga. Tanya, mau tanya, mau berpendapat, bebas. Oke. Ini mimbar akademik. Oke. Kemudian tunjukkan bahwa A per B, tunjukkan bahwa A, B per C sama dengan A. Oh ya sudahlah, ini pembuktian ini urusannya orang matematik, jadi aja ya. Nggak usah dibahas ya. Nah, kita memakai saja. Iya, ini caranya so that A plus B, iyalah. Ini saya nggak terlalu penting malah buat saya. Oke, sekarang kita kembali ke eksponen dan radikal.
Tadi sudah di anu kan bahwa pangkat ini dalam bahasa Inggrisnya disebut basis, base, ini eksponen, pangkat, ya. Ya, Pak. Kemudian basis berarti X-nya. Jadi X pangkat N jadi sama dengan X kali. X kali X kali X kali X. Jadi misalnya di sini 3 pangkat 3 berarti sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 9 kali 3 sama dengan 27. Jadi kalau mengalihkan mudah saja seperti itu. Jadi 3 kali 3 adalah 27. X pangkat min N itu sama dengan 1 per X pangkat N. Yang tadi ditanya oleh Radia. Jadi kalau dia misalnya 3 pangkat min 3, oh sorry, saya kebablasan. Tekan ininya. Apa namanya? Presentasinya katakan. Jadi kalau di sini 3 pangkat 3 min 3 maka akan sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1/27 gitu ya. Kok angkanya 3 terus sih? Ya sudahlah biarin. 1 per X pangkat N akan sama dengan X pangkat N. Jadi begitu dia pindah ke atas, minusnya hilang. Begitu dia pindah ke bawah, minusnya hilang. Gitu ya. X pangkat 0 itu 1. Jadi misalnya Anda punya 1 triliun pangkat 0. Ya. 1 triliun pangkat 0, maka nilainya akan sama dengan 1. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Contoh dari perpangkatan. Setengah pangkat 4. Di sini maka 1 sama dengan setengah kali setengah kali setengah. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Nah, mudah saja gitu ya. Jadi 1 ya 1 kali 1 semua. 4 kali 4 sama dengan 16 karena ini hasil dari 2 kali 2 kali 2. 3 pangkat min 5 1 per 3 per 5. Maka sama dengan yang tiganya berarti 3 kali 3 Bani sudah tahu, atau kalau sudah tahu ini berarti adalah 9. Jadi 9 kali 9 kali 3. 9 kali 9 gampang, 81 kali 3. 81 kali 3 berarti 243. Itu menghitung dengan cepat ya. Jadi supaya nggak repot, saya biasanya kelompok-kelompokkan gitu. Cara menghitung cepat. Jadi kalau misalnya ini tadi adalah perkalian 3 kali 3, yang saya hafal adalah 3 kali 3. Kemudian 9 kali 9 saya hafal. Oleh karena itu, untuk 3 pangkat 5, saya tulis aja 3 kali 3, jadi ini adalah sama dengan ini tadi, oke, 9 kali 9 kali 3. Di sini 81 kali 9. Oke, 2 pangkat 0. Halo. Tadi saya katakan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Di sini 2 pangkat 0, 1. Pi pangkat 0, 1. Pi itu adalah berapa tadi? 22 per 7. Atau 3, sama dengan 3,10. Ini 1. 3 itu adalah 30 dibagi 7. 3,14 Pak. 3,14 Pak. Ya, 3,14 Pak. 3,14 Pak. Oke, ya, betul. Bagus. Sengaja juga salah supaya kamu sadar. Minus 5 pangkat 0 berapa? 1.
1. X pangkat X 1, 1. Berarti kalau apa namanya, apapun yang dipangkatkan 1 ya tetap sama. Oke, ini beberapa, ini di dalam buku ada, saya akan lihatkan Anda bukunya. Bukunya adalah, mana bukunya itu? Chapter 0. Oh, ini dia. Jadi, oke, sebelum buku ini sebetulnya Anda bisa minta di perpustakaan kalau nggak salah ya. Ada fasilitas untuk ini memiliki buku ini, dan di halaman pertama dari buku ini itu ada rumus-rumus yang penting. Ini halaman pertama dari bukunya. Rumus aljabar, eksponen, radikal, factoring, special product, straight line, dan lain-lain, ini semua ada di buku itu. Bukunya cukup tebal, halamannya 888, tapi bisa Anda akses dengan e-book bentuk online. Jadi silakan diminta ke perpustakaan untuk Anda bisa membacanya. Saya sudah potong-potong menjadi buku yang kecil-kecil seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu, yang bisa Anda lakukan adalah begitu Anda punya buku, di sini Anda bisa mencoba. Contohnya, ini cara penjelasannya. Kalau yang di presentasi ini ringkas sekali. Kalau di sini, contohnya yang tadi akan lebih lengkap, termasuk ada soal-soal. Nah, Judulnya apa, Pak? Judul bukunya. Judul bukunya Introduction to Mathematical Analysis for Business dan terusnya. Itu ada di silabus, ada di e-learning. Ya, di e-learning saya sudah tuliskan. Judul bukunya adalah di bagian apa namanya, silabus. Yang walaupun silabus nanti saya akan ubah lagi ya. Oh, maaf. Di silabus. Di sini ada judul bukunya adalah Introductory Mathematical Analysis for Business, Economy, dan seterusnya. Ini bukunya. Dan bukunya ini Anda memiliki fasilitas di perpustakaan untuk mencari buku ini, mengunduh atau nggak tahu saya, atau membaca, mengunduh kalau nggak salah, bisa membaca. Di waktu itu perpustakaan menjelaskan, mungkin Anda bisa lihat dari situ. Ya. Kalau nggak, nanti sebagian-bagian akan saya upload di sini. Nah, tujuannya adalah dengan buku ini Anda bisa nanti berlatih ini soal-soal ini. Dan di buku itu untuk soal yang ganjil seperti ini, nomor ganjil gini, itu ada jawabannya di belakang. Ada kunci jawabannya di paling belakang. Di mana ya? Wah, ini banyakkan ini indeks masih. Nah, ini jawaban-jawaban masing-masing problem yang nomor ganjil. Ya. Kalau tadi chapter 0 ya, cari di chapter 0, chapter 4, chapter 14, chapter berapapun ada jawabannya di dalam buku ini. Anda tinggal melihat dan mengikuti caranya saja. Oke. Sedangkan yang nomor genap tidak ada jawabannya. Jawabannya ada di saya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah hanya sebagian kecil dari yang itu, dan contoh-contoh soalnya juga Anda harus mulai mencoba. Kita lanjut di sini. Contoh merasionalkan pembaginya. Jadi
pembilang penyebut kalau di sini ya, atau pembagi, penyebut itu pembagi. Pembilang itu numerator, sedangkan penyebut itu denominator. 2 dibagi akar 5, maka supaya dia, akar 5 itu susah untuk diinikan, maka sebaiknya diganti saja jadi 5 pangkat setengah, karena akar itu berarti pangkat 1/. Kemudian untuk supaya ini menjadi angka, supaya 5 ini menjadi angka yang bulat, menjadi rasional, ya, maka kita kalikan lagi dengan 5 pangkat setengah. Kalau yang di bawah kalikan 5 pangkat setengah, maka yang di atas juga kalikan pangkat setengah, sehingga boleh 2 kali 5 pangkat setengah dibagi 5 pangkat 1, karena pangkat ini dijumlahkan saja kalau ada perkalian pangkat, dan diperoleh angka 5. Jadi 2 ini kita rubah lagi menjadi angka pangkat 5. Jadi 2 akar 5 pangkat dibagi 5. Jadi dari tadinya 2 per akar 5 menjadi 5. Kemudian 2 dibagi akar pangkat 6, 3x pangkat 5. Maka pisahkan antara angka dengan variabel. Akar pangkat 3, akar 6 dari pangkat 3 dan akar 6 dari x pangkat 5. Jadi 2 dibagi ini semua, maka yang ini kita ubah menjadi bentuk 3 pangkat 1/6. Di sini x pangkat 5/6. Kemudian kita kalikanlah dia dengan ini supaya menjadi angka 3, berarti dikalikan 5/6. Yang ini supaya menjadi x dikalikan dengan ini dikalikan dengan 3 pangkat 5/6, ya. Ini dikalikan x pangkat 1/6, sehingga kita dapatkan bawahnya 3x. Jadi 2 kali 3 pangkat 5 x pangkat 1/6, itu hasilnya adalah ini tadi. Oke. Kemudian untuk perpangkatan, maka usahakan hilangkan pangkat negatif. Maka di sini, ini kenapa kok pindah dengan cepat sih? Jangan pindah dulu sebelum selesai. Jadi x pangkat -1 ditambah y pangkat -1. Ini maka akan sama dengan 1/x ditambah 1/y sama dengan, karena di sini x y-nya mau digabung, ya, 2 ini x kali y. Kalau ini berarti yang ini dikalikan y, yang ini dikalikan y, yang ini dikalikan x, gitu ya. Jadi y ditambah x, yang namanya ini dikalikan dengan y, yang ini dikalikan dengan x, sehingga y plus x dibagi dengan xy. Selanjutnya adalah sederhanakan soal ini. Ya sudah, sama saja dengan tadi. Ini 3/2, ini setengah. Berarti ini dikurangi ini menjadi x pangkat 3/2, ini pangkat setengah. Maka x pangkat setengah bisa kita keluarkan. X pangkat setengah, kalau ditulis yang ininya kan, jadi x pangkat 1/2, keluarnya di sini x pangkat 2/2 min 1, sehingga di sini sama dengan x pangkat setengah kali x min 1. Ini kenapa dia ada hasilnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah eliminate negatif eksponen dari 7 x pangkat -2. Ini sambil Anda mencoba ya, atau mau saya berhenti ngomong dulu, Anda coba dulu yang tadi,
yang di atas tadi. Yang ini aja dulu dicoba, silakan. Saya share saja yang chapter 0 ini ke Anda untuk problem 0 titik. Oke. Oke. Cobalah beberapa soal ini. 1-2 saja. Gitu. Silakan pilih sendiri yang mana. Semuanya ya. Ini ngerjain 2 soal, Pak, maksudnya. Iya. Kayak, kok nggak bisa masuk sini ya? Nggak bisa masuk ke ini. Ya udah. Ngerjain. Aja sambil belajar ngerjain aja gitu. Supaya ini aktif. Kalau saya yang aktif, nanti saya yang pintar. Kamu enggak. Cari aja yang mana nggak usah ini. Nanti tunjukkan ke saya. Saya ngambil minum dulu. Sambil ngambil minum, kamu kerja dulu ya. Baik. Tidak. Mana udah selesai? Mana tadi? Gimana? Udah selesai? Saya stop presentasi, kamu yang presentasi, kamu tunjukkan aja ke layar juga boleh. Kalau mau yang dikerjakan ini, ya mana siapa nih? Siapa ini tadi? Saya, Pak. Sebentar dari tadi. Tuh, Isra mana? Isra? Kok menghilang? Itu catatan yang dulu Pak, saya masih ada. Oh iya, harus nyatet lagi atuh nak. Oh iya siapa? Oh, gitu. Masih. Saya, Pak, pengen coba. Ya, bentar. Kok nggak kelihatan sih? People. Kenapa dia nggak mau? Oh, siapa yang mau nyebat tadi? Rodia, Pak, Rodia. Oke, silakan Rodia. Yang nomor 1. Mana? Yang Kamu 2. Yang 2 pangkat 3 dikali Ya. 2 pangkat 2. Itu kan dia kan udah sama nih. Base-nya apa sih? Angkanya kan 2, udah sama-sama 2. Tinggal kita tambahin aja. 3 ditambah 2, jadinya 2 pangkat 5.
Oke. Jadi Yang lain? 2 pangkat. Udah Pak. Oh ya, oke. Berikutnya siapa? Salah nggak apa-apa kan, Pak? Udah. Ya kalau kamu sudah benar ya udah selesai kan, nggak usah belajar, santai aja di rumah tidur-tidur. Kalau sudah tahu, oke? Oke. Yang ini, Pak. Siapa namanya? Dia Tritunggal. Dia Tritunggal. Kenapa? Mana lihat? Yang ini. Nggak kelihatan. Kelihatan. 3. Oh, tulisanmu kecil-kecil makanya nggak kelihatan. Ya. 3 kali minus 10 kurang lagi ya. 3 Nah, min 2 pangkat min 4. 3 min 2 min 4 ya. 3/4 jadinya Oke. 3/4 dibagi 2/4 sama dengan 1/4 gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Jangan takut salah ya. Oke. Tidak boleh ada yang takut yang salah. Kalau salah itu, kalau di ujian salah itu baru bahaya. Kalau di sini enggak. Oke. Kemudian terima kasih Radia. Pak, sama-sama. Terus kita teruskan saja dulu ya. Yang lain sudah mencoba kan ya? Kalau nanti dicoba-coba. Saya akan kirim ini apa namanya nanti filenya ada di link yang untuk bukunya ini. Untuk sementara sebelum Anda punya, mungkin ini akan saya upload di e-learning buku ini. Ya. Kemudian kita lanjut dengan yang berikutnya. Sampai mana tadi? Ini PowerPoint ini. Oke, lanjut ke ini sama saja prinsipnya. Eliminate negatif eksponen. Ya udah 7 min 2 jadi sama dengan 7 per X kuadrat ditambah 1 per 7X dan seterusnya. Ini karena 7 kuadrat, 7-nya dikuadratkan, X-nya dikuadratkan. Jadi 49 kali X gitu ya. Baru ini masih bisa disederhanakan lagi dengan cara yaitu di sini adalah akan sama dengan berarti ini kalau ini jadi 49 berarti ini dikalikan 49 lagi dikalikan 49 lagi kan gitu. Jadi nanti di sini 49 kali 7 ditambah 1 dibagi 49X kuadrat gitu. Masih bisa disederhanakan lagi. Oke? Sampai ini bisa, karena dia hanya eliminate negatif eksponen. Kalau simplify, sampai begini bisa. Ini dikalikan dulu ya, 49 kali 7. Bagaimana cara mengalikan cepat 49 kali 7 pakai, Anda boleh pakai kalkulator, tapi saya juga di sini 49 kali 7 itu saya biasanya tidak mengalikannya dengan seperti cara Anda kan bisa 9 kali 7 atau enggak. Saya enggak. 40 kali 7 berarti 280 ditambah 9 kali 7 63. Berarti sama dengan 343. Seperti itu. Ya. Cara cara mengalikannya. Kenapa saya pakai cara itu? Saya ulang lagi ini cara mengalihkan dengan cepat ini. Pada saat kita apalagi dalam bisnis ya, kalau kita misalnya ini kita mau hitung-hitungan cepet-cepetan dan kita nggak pakai kalkulator misalnya, maka saya ulang lagi sini 47 kali 12 misalnya. Ini pun sama, saya akan 47 kali 12, maka 47 saya kalikan 10 dulu. Jadi 470. Kemudian 2 kali 47, lebih mudah kan? 2 kali 47 sama dengan 94. Saya jumlahkan.
4 ditambah di sini adalah 6, sini 4. Gitu. Jadi saya ambil angka besar ini dikalikan dengan puluhannya. Baru dikalikan sisanya 2 kali 47. Bapak maaf, Ya, Iya, Kak. ini halo. screen laptop Bapak emang nggak dihidupin atau emang di laptop saya ada? Oh, saya belum belum ini ya. Belum Iya, present Pak. ya. Maaf. Belum, Pak. Saya Maafkan Iya, saya. makanya Pak saya juga nggak tahu. Aku jadi nyanyi nih. Maafkan saya. Aduh. Maafkanlah aku demi cintamu. Oh, ini bukan belajar nyanyi, lupa saya. Oke. Nah, itu dong, ayo. Nah, Oh, kok di discharge sih? Oke, ini ya. Berarti saya yang salah tadi ya. Ini contohnya adalah kita misalnya tadi ya, kalau perkalian ini kan akan sama dengan ini masih bisa disederhanakan walaupun tapi di sini kan eliminate negatif eksponen berarti hanya menghilangkan pangkat negatif, udah benar ini. Tapi kalau simplify ini maka Anda bisa menambahkan lagi di sini berarti ini harus sama kan? Kalau penjumlahan denominatornya atau pembilangnya penyebut atau pembilang bawahnya. Saya jadi lupa bahasa ini. Ya pokoknya pembaginya itu harus sama. Terserah istilahnya mau apa saja. Ada yang bilang penyebut, ada denominator, ada ini. Tapi yang bagian bawah ini kita samakan. Jadi di sini berarti yang ini yang harus dikalikan 49. Maka saya bilang 49 kali 7 ditambah 1 dibagi 49 X kuadrat. 49 kali 7 ini loh tadi yang saya contohkan. Bagaimana cara mengalikan dengan cepat? 49 kali 7. Maka 40 kali 7 dulu. 40 kali 27 kan 280. 7 kali 9 berapa? 63. Jadi 3, 4, 3. Kalau nggak pakai kalkulator, kalau pakai kalkulator tinggal dipencet aja kalkulatornya. Ya. Hal yang sama dengan misalnya tadi saya contohkan di ini adalah saya punya angka 53 kali 12. Hilang lagi. Mana tadi? Nah, dari sini yang saya mengalikannya 53 saya kalikan 10 dulu. Sehingga saya dapat 530. Ditambah 2 kali 53 106. Sehingga kita dapatkan 6 3 6. Itu kan? Cara mengalikannya gitu. Kenapa saya pakai angka besar dulu? Kalau di dalam dagang atau bisnis, maka nggak apa-apa lah rugi-rugi 2 rupiah daripada rugi 10 rupiah. Kan kalau perkalian di matematika tuh yang diajarkan pada Anda dulu kan gini. 53 kali 12 berarti pertama 2 kali 3 berapa, 2 kali 5 berapa, dan seterusnya gitu kan. Jadi yang Anda dapatkan adalah detail kecilnya, sedangkan yang besarnya hilang. Bisa hilang salah. Kalau saya nggak, saya balik. Yang besar dulu saya kali. Paling tidak saya sudah dapat 530. Oke, kekurangan 106 gitu. Tapi ya sebaiknya ini tadi,
kalikan bersama-sama. Oke? Belajar menghitung dengan cepat. Kemudian, hal yang sama, eliminate negatif eksponen, pangkat negatifnya diturunkan. Ini berarti, kalau melihat dari ini, yang ini dulu yang diturunkan. Ya, masing-masing. Kemudian, baru dari sini, kita jadikan satu persamaan ini. Berarti yang sini kali Y, yang ini kalikan X. Jadi Y min X dibagi X min Y. Pangkat min 2. Pangkat min 2 kita bisa balik. Karena dia pangkat min 2, maka menjadi XY dibagi Y min X pangkat 2. Jadi ini menjadi ini. Nah ini kita pangkatkan lagi dengan 2X kuadrat Y kuadrat dibagi dalam kurung buka kurung tutup Y kuadrat Y min X pangkat 2, ya. Jadi lebih sudah selesai di sini. Kemudian distributive law. Kita gunakan X pangkat 2/5 dengan kalikan Y pangkat setengah ditambah 2 kali X pangkat 6/5. Dimana 2/5 di sini kita kalikan langsung aja, masukkan saja X pangkat 2/5, jadi X pangkat 2/5 kali Y pangkat setengah ditambah 2 kali X pangkat 2 ditambah 6, 8/5. Akar, radik, ya sekalian aja. Kan ada orang-orang menyatakan bahwa, oh radikal itu artinya mengakar, ya. Bukan negatif, ya mungkin karena artinya dalam politik jadi negatif. Padahal radikal itu bagus, dia akarnya kuat. Tapi kalau dalam tingkah laku radikal jadi jelek, ya. Radikal bebas diperlukan untuk apa? Untuk supaya Anda tidak kegemukan. Sederhanakan akar pangkat 3, X pangkat 6, Y pangkat 4. Maka di sini Anda bisa dapatkan akar pangkat 3 ini dipecah dulu untuk X dan Y. X-nya dipecah, kemudian dia pangkat 6. Berarti 6 itu sama dengan 2 kali 3. Sehingga nanti kita bisa ini 3, ini 3. Ini juga Y-nya kan ada 4 nih. Udah kita pecah aja. Satunya akar Y pangkat 3. 3 dikalikan akar Y pangkat Y. Sehingga kita peroleh X kuadrat Y pangkat 3 akar X. Setting dari ininya sama. Sederhanakan akar 2 min dibagi 7. Jadi akar 2 min ini supaya dia bisa keluar, maka dia harus dikalikan 7 atau 7 kuadrat. Jadi kalau di bawah dikalikan 7, yang di atas harus dikalikan 7 biar adil. Sehingga di sini kita dapatkan akar 14/7. Hal yang sama untuk ini, akar 250 berarti 25 kali 10. Akar 50 kali ini berarti akar 5 akar 2. Karena 25-nya yang bisa diakar. Ya. 15 akar 2 tetap, sehingga kita bisa jumlahkan. Karena akar 2-nya sama, maka kita bisa tambah 5 akar 10 tambah 10 akar 2. Ini bisa kita kurangkan. Nah, ada yang namanya kondisi tertentu. Jika X adalah angka real, sederhanakanlah akar X kuadrat. Akar X kuadrat akan sama dengan X jika X-nya lebih besar dari 0. X lebih besar 0 itu berarti ya lebih besar sama dengan 0, 0, 1, 2, dan seterusnya.
dan akan sama dengan min X kalau dia min 1, min 2, min setengah. Jadi kalau misalnya X-nya min setengah kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan setengah, gitu ya. Jadi di sini makanya disebutkan kalau dia di angkanya positif, hasilnya positif. Kalau angkanya negatif seperti ini, maka hasilnya adalah min X. Contohnya adalah akar pangkat 2, akar dari 2 pangkat 2 adalah sama dengan 2. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini adalah persamaan aljabar untuk hari ini ya. Persamaan aljabar itu tentunya konstanta X pangkat N, konstanta X pangkat N-1, dan seterusnya. Jadi ini bentuk persamaannya. Persamaan ini dinamakan polinomial atau persamaan dengan suku banyak. Ya, karena sukunya juga baik. Poli, banyak, nomial, nama. Persamaan dengan nama banyak. Ya, oke. Contoh di sini, persamaan aljabar adalah akar pangkat 3x pangkat 3. Ini adalah persamaan aljabar dengan variabel x. Kalau ini dengan variabel y. Kalau ini dengan variabel x dan y. Kalau nanti kenapa sih harus x, y dan lain-lain? Ya, supaya ringkas menulisnya maksudnya. Tetapi bolehkah kita gunakan yang lain? Misalnya saya nulis di sini adalah persamaannya adalah 3 roti. 3 roti ditambah 3 roti pangkat 3 ditambah 5 ya boleh lah 5 roti pangkat 1 atau roti aja. Nah, ini berarti kita menggunakan variabel yang namanya roti, tidak harus X, Y, Z. Ya, boleh digunakan itu. Cuman kebiasaan saja itu, mesti X, Y, Z, satunya P, Q, R, S, U, V, W, dan seterusnya. Nggak penting gitu ya. Bisa saja Anda bisa tulis begitu, roti tambah itu ya. Kemudian di sini untuk ini X pangkat 3X sederhana kan adalah 3X kuadrat kali Y dikurangin 2X plus 1 dikurangin ini. Maka kalau yang bisa dikurangin 2X dengan X ini dijadikan 1. Sehingga di sini saya akan jadikan 1 menjadi untuk X kuadrat Y dengan X kuadrat Y. 3 min 4X kuadrat Y. Min 2 min 6X. Dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah min X kuadrat Y ditambah dikurangin 8X ditambah 4. Ini adalah beberapa hasil perkalian. Kenapa harus pindah dia? Rumus ini tidak perlu dihafalkan, tapi dicoba. Contohnya di sini adalah kita mencoba dengan yang pertama adalah otomatis ya. Dan tutup aja bersama. Oke, contoh yang pertama adalah di sini adalah kalau X plus 2 kali X min 5, maka Anda bisa katakan bahwa di sini adalah X plus 2 ditambah
Ini maka tinggal dikalikan aja ini kali ini, hasilnya adalah X kuadrat tadi. Kemudian berikutnya ingat dikalikan semua ya, jangan lupa. Kalau biasa ini sering kesalahannya adalah karena lupa. Kemudian X kali 5 dan 2 kali X nanti bisa dijumlahkan. Yang ketiga adalah 2 kali 5. Sehingga di sini kita peroleh bahwa yang 2 kali 5 tadi adalah menjadi ini. Jangan lupa tandanya. Ya. 2 kali min 5 sehingga kita peroleh menjadi min 10. Terus kemudian 3Z ditambah 5 kali 7Z ditambah 4, maka kalikan terlebih dahulu menghasilkan ini. Kemudian berikutnya adalah kalikan ini dengan ini dan kalikan 5 dengan maaf, salah ini. Hapus. Oh, ini hapus ini. Jangan lupa untuk kembali ke ininya. Jadi 3 kali 3Z kali 4, 5 kali 7Z. Kemudian yang terakhir adalah kita juga bisa mengalihkan antara 5 dengan 4 sehingga kita peroleh angka ini. Selanjutnya beberapa aturan-aturan lain silakan Anda coba-coba. Contohnya sudah saya anukan di video, cara mengerjakannya ini sudah saya bahas semua di video. Saya langsung aja ke factoring. Rumus factoring selain rumus ABC untuk persamaan, maka kalau suatu persamaan, saya coba perbesar dulu ini. X kali Y ditambah X kali Z, maka kita keluarkan biasa. X kuadrat, kalau di sini hasil yang di sini A kali B, contohnya, ya. Contohnya di sini adalah AB, maka di sini dan di sini A min B, maka kita bisa pecah menjadi ini factoring kan, ya. Kalau dia ini C kali D dan ini adalah A kali D dan ditambah C kali B koefisiennya, maka kita bisa pecah menjadi AX ditambah C kali BX ditambah D. Kalau di sini yang bagian ini dan ini rumus-rumus ini saya kira sudah ada Anda boleh menghafalkan, boleh tidak. Kalau saya tidak pernah mau hafal, dibiasakan saja, nanti akan lama-lama juga hafal. Di sini adalah untuk memperoleh A kuadrat seperti ini, highlighter, maka kita bisa ini kan bahwa X plus A kuadrat ini berasal bisa hasilnya perkalian ini, atau kita bolak-balik. Ini kan bisa bolak-balik. Kalau Anda punya X plus A pangkat 2, misalnya X ditambah 5 pangkat 2, maka di sini adalah X kuadrat ditambah 10. X ditambah 25. Gitu. Oke, kita lanjut saja ke contoh-contohnya. Faktorkan 3
kuadrat X ditambah 9K pangkat 3 X. Maka faktornya adalah di sini tinggal kita keluarkan saja 3K ini 3K apa namanya kuadrat, dan kebetulan di sini diambil aja. Di sini yang paling kecil mana? Angka 3. Mana yang paling kecil dari K kuadrat ini? K kuadrat atau K pangkat 3? Mana yang lebih kecil dari X? X. 2. X. Ya, oleh karena itu, sehingga kita bilang, oke, angka yang paling kecil adalah 3 K kuadrat, terus X. Sisanya baru di dalam kurung ini. Ini kalau saya ambil 3K kuadrat X menjadi X. Kalau ini saya ambil 3K kuadrat X, ini akan menjadi 3K. Karena 3 kali 3, 9. K kali K pangkat 3 adalah K pangkat 3. K kali K pangkat 2 adalah K pangkat 3. Sedangkan yang di bawahnya, faktor kan misalnya 8A pangkat 5 dan seterusnya ini, hal yang sama kita cari. Oh, oke, pertama dari angka, mana angka yang paling kecil? 2. Mana di sini, saya coba find. Oke, yang pertama di sini, angkanya yang paling kecil 8 dengan 6 dengan 2. Berarti saya ambil yang angka 2. A-nya ada berapa? Oh, A-nya ini, A pangkat 2. X-nya yang paling kecil yang mana? Oh, sini, X. Ada nggak ada X? Berarti nggak usah. Y-nya mana yang paling kecil? Y-nya yang paling kecil adalah Y ini. Z nggak ada, ya udah biarkan. Berarti 2A kuadrat Y. Baru sisanya dituliskan. Seperti itu. Ini beberapa contoh faktoring. 4 kuadrat adalah 16, ya kan? Oleh karena itu, karena 4 kuadrat itu 16, dengan dua-duanya 4. Berarti di sini X plus 4. Lah kok pangkat 4? Ayo, kenapa? Karena ini salah nulis. Ya. Kalau 9X kuadrat kali 9X dan seterusnya, saya kira saya tidak akan menjelaskan ini, tapi Anda harus mencobanya. Bahan ini. Ya. Kemudian kita masuk ke pembagian. Oke, pembagian. Kalau perkalian ini langsung bisa lurus saja. Kalau pembagian berarti silang. A, B, B, C. Dibagi B, C. Kalau pembagiannya. Kemudian merasionalkan denominator. Oke, saya tidak terlalu banyak membahas ininya. Menyederhanakan pembagian. Oke. Kemudian di sini, waktu kita tinggal berapa menit? Saya lihat dulu. Waktu kita tinggal berapa menit ya? Saya lihat absensinya dulu ya. Sampai jam 10 ya? Oke. Iya. Oke, kalau begitu ini saya minta Anda mencoba yang ini. Ini jawabannya sudah ada sih. Tulis saja deh lagi. Sambil saya mau mengisi perut 5 menit. Ya. Saya serahkan. Kurang ini, Pak. Iya, saya belum makan, soalnya belum makan. Maaf, belum pagi. Ya, yang ini aja tulis lagi aja. Sambil makan pisang dulu ya saya ya.
Tapi saya nggak saya bagi karena susah melalui online. Satu aja nggak apa-apa, salah satu. Yang A, yang B, yang C. Udah ada yang selesai? Nggak ada. Kenapa? Ada yang berdatang. Selamat bergabung yang baru datang. Udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, oke. Kalau nulis nggak usah ditunjukkan, pokoknya kamu sudah ada kerjaan biar kamu nggak ngantuk gitu. Ada yang merasa ngantuk? Nggak ada ya, bagus. Oke. Untuk karena ini sudah ada berapa 52 orang, mungkin sudah dengar semua. Ketua kelasnya Mikdad, tolong Mikdad ngomong untuk meminta pada teman-temannya mengirimkan nomornya untuk dibuatkan grup WA sehingga akan mempermudah komunikasi kita. Mana Pak Ketua Kelas? Siapa? Saya stop presenting dulu. Mana Pak Ketua? Oke, silakan. Ketua Kelasnya ya, yang bagi yang belum kenal untuk angkatan 2019 atau 2014 kali ya, masih ada. Yang angkatan 2000 masih 2000 kepala 1 itu tolong diperkenalkan, ini ketua kelasnya yang baru, orang Bogor. Halo. Oke. Silakan serahkan nomor WA Anda kepada beliau untuk dibuatkan grup. Oke, Pak. Kemudian ini lagi yang saya coba apa namanya, termasuk kalau misalnya bahan itu tidak boleh, misalnya tidak boleh di-share di apa namanya, di online dan lain-lain,
biasanya saya akan mengirimkannya melalui WA group. Jadi ada beberapa tentunya terkait dengan copyright dan lain-lain, itu tidak akan saya share di website, di e-learning dan lainnya, tapi langsung kepada Anda. Ya. Kita lanjut, tinggal sedikit lagi nih pelajarannya, yaitu persamaan, dan di sini adalah persamaan linear. Berarti saya harus mempresentasikan kembali. Oke. Persamaan, terutama persamaan linear. Dalam persamaan linear ada dua pernyataan yang dinyatakan dalam bentuk sama dengan, ya. Jadi dipisahkan dengan tanda sama dengan. Di sini X plus 2 sama dengan 3. Ini adalah persamaan linear. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 itu persamaan. Dan ini persamaan tidak linear. Ini persamaan tidak linear juga, karena ada per X-nya. Kemudian di sini variabelnya adalah XY. Tadi saya sudah ini kan, Anda boleh saja menggunakan variabel lain, tidak perlu variabel XY. Kalau misalnya memang yang umum adalah seperti itu, variabel XY. Tapi bisa saja di sini variabelnya dinyatakan dengan variabel-variabel lain. Saya bilang ya 6/3 ditambah 7 kotak, kotaknya kotak kuadrat atau kotak pangkat 3, ya. Ini boleh saja, ini kan hanya simbol. X, Y, ini simbol dari variabel tersebut. Jadi persamaan ekivalen, dua persamaan dinyatakan ekivalen jika mereka memiliki hasil yang sama. Nah, 3 cara untuk mendapatkan persamaan itu sama adalah menambahkan atau mengurangkan dua polinomial ke kedua sisinya, mengalihkan dan mengganti kedua sisinya, atau cara ininya. Ini ada 6 cara. Langsung ke prakteknya saja di sini, yaitu persamaan linearnya adalah sini X plus 6 sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan linear. Di sini selesaikanlah 5X min 6 sama dengan 3X. 3X-nya pindahkan ke kanan, sedangkan 6-nya dipindahkan ke kiri. Atau karena 3X ini, maka di sini ada 3X, supaya 3X-nya hilang, bisa kita gunakan dengan cara, ini ada 2 cara kan jadinya. Kalau yang terbiasa sudah, oke Pak, ya sudah ini hapus aja, ini langsung jadi 0, ini pindah. Atau ini sebetulnya cara yang sebenarnya begini. 5X min 6 plus minus 3X, supaya minus 3X ini, supaya 3X-nya jadi 0. Jadi 2X min 6 sama dengan 0. 2 dikurang, supaya 6-nya ini pindah ke kanan, maka 2X min 6 plus 6. Di sini 0 juga plus 6. Ini ditambahkan 6, ini juga ditambahkan 6. Ini dikurangi 3X, ini juga dikurangi 3X. Maksudnya seperti itu. Di sini, hasilnya adalah 2X sama dengan 6. Maka 2X dibagi 2 sama dengan 6 per 2. Jadi, di sini dibagi 2, ini juga harus dibagi 2 yang sama. Sehingga hasilnya adalah ini hasilnya. Yang kedua adalah menyelesaikan persamaan linear sebagai dari persamaan linear ini. Perhatikan di sini bahwa 7X plus 3 dibagi 2
dikurangi 9X min 8 bagi 4. Ininya tidak sama bawahnya. Kalau supaya sama, supaya hilang 4-nya, maka sebaiknya kita kalikan 4 saja. Jadi di sini saya akan kalikan 4. Di sini kalikan 4 ya. Jadi sama dengan 4 kali, berarti 6-nya juga harus dikalikan 4 kan. Ini dikalikan 4, di sini juga harus dikalikan 4. Kemudian kita coret di sini, karena dicoret, ini dicoret menjadi sisa 2. Tuh, 2. Ini habis, karena dicoret 4 dengan 4, habis. Sehingga di sini adalah 2 kali 7X plus ini, dan seterusnya sama dengan 24. 5X ditambah 14 sama dengan 24, 5X sama dengan 10, jadi X sama dengan 2. Atau kalau dengan cara tadi kan 5 dibagi 5, X sama dengan 10 dibagi 5. Inilah menghasilkan ini tadi. Oke. Persamaan selanjutnya, persamaan literal. Persamaan literal masih melibatkan ABC-nya dalam jawaban. Sebagai contoh ada sebagai berikut. A ditambah C, X plus X kuadrat akan sama dengan X plus A kuadrat untuk X. Berapakah ininya? Maka persamaannya kita selesaikan dengan cara, pertama, kita lihat di sini bahwa si ininya ACX plus X ini kita kalikan saja dia jadi AX plus CX plus X kuadrat. Yang di sini X kuadrat plus X plus A kuadrat akan menjadi X kuadrat 2AX plus 2A kuadrat. Kemudian baru kita yang X dengan X kita jadikan satu, X dengan ini bisa habis ya. Yang A kuadrat tetap jadi sini X min CA sama dengan A kuadrat ya. Kemudian X sama dengan A kuadrat plus CA. Oh, ini saya lupa. Ini AX, ini 2AX, tinggal sisa AX. Makanya di sini X kali CA. Jadi ini AX kita bisa mencapai 1. Ya. Fungsi pembagian, misalnya di sini namanya 5 per X pangkat min 4 sama dengan 6 per X pangkat min 3. Maka di sini adalah kita akan mencoba membuatnya jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Dikalikan X pangkat min 4 dikalikan X pangkat min 3. Karena supaya dua-duanya berada di atas. Artinya ini gunanya nanti supaya kita tahu bahwa ini adalah kita bisa mencoret ini. Ini nanti bisa dicoret supaya tidak ada. Yang ini supaya bisa dicoret. S adalah sama dengan U dibagi AU per V. Jadi S AU plus V sama dengan U, S AU sama dengan ini, dan seterusnya ini bersama literal. Oke. Persamaan akar kita jadikan persamaan biasa dengan cara yaitu tadi selesaikan Y min 3 sama dengan min akar Y min 3 dikurangin akar Y sama dengan min 3, maka kita bisa ini kan bahwa Y sama dengan Y min 3 Y sama dengan Y pangkat min 6 akar Y plus 9. Jadi diselesaikan akhirnya mendapatkan Y sama dengan 4. Ini persamaan biasa.
Karena video aljabar saya teruskan saja. Persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat ini sering ditemuin dan sering jadi soal di apa namanya di SMP, SD, SMP, SMA. Masih ingat rumus ABC? Di sini ada rumus ABC-nya di halaman tadi halaman pertamanya. Di bukunya ada masih rumus ABC. Nah, rumus ABC. Nah, jadi masih ada di sini ya rumus ABC. Wah, pusing ya. Disuruh nulis langsung pusing ya. Ya udah biarkan aja. Jadi ada rumus ABC di sini. Tinggal di ini aja. Ini untuk mengingat-ingat kepada Anda. Wah, nggak mau dia. Saya picture aja nanti. Insert picture, screenshot, screen flipping. Oke, ini ada rumus ABC. Kalau nggak bisa, kalau ininya. Tapi kalau misalnya masih sederhana, contoh di sini 12 itu adalah 4 kali 3, ya kan? Maka faktornya adalah X min 3, karena dia minus, salah satu minus X min 3 dan X plus 4. Bisa nggak saya balik X min 4 dan X min plus 3? Nggak bisa, karena ini yang positif. Karena yang ini positif, maka hasil pembagiannya harus yang positifnya yang lebih besar. Karena di sini positif, maka di sini positifnya lebih besar. 4 dikurangi 3 adalah 1. Kalau misalnya di sini min 1, min X, atau ini ya, X kuadrat min X min 12, maka hasilnya akan sama dengan X plus 3 kali X min 4. Hasilnya seperti ini. Oke, karena 4, 3 ditambah minus 4 menjadi min 1. Nah, dari sini, maka X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3, atau X-nya sama dengan min 4. Kalau digambarkan, itu di dalam bentuk grafik, ya, ini grafiknya, maka X min 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ini min 4. Berarti nanti X-nya itu akan melewati ini, kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan itu, kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 12. Min 12. Kira-kira di sini. Jadi dia akan bentuknya kira-kira begini. Sorry, bengok. Bentuk kurvanya seperti itu. Kemudian selesaikan 6W kuadrat sama dengan 5W. Ya, sudah, W-nya keluarkan dulu. Kemudian baru ke ini. Dari kalau W-nya sudah diselesaikan, W kuadrat sama dengan 5W. Berarti W kali 6W min 5. W1-nya adalah 0. W2-nya adalah 5/6. Nah, bagaimana kalau dia pakainya 3? Hal yang sama yang bisa dia lakukan adalah kita pecah-pecah masing-masing. Jadi,
grafik dalam dengan pangkat yang lebih banyak, kalau dia pangkat 1, maka dia akan memotong di grafik itu akan memotong di satu sumbu saja. Saya indikan bahwa di sini saya beri contoh dengan misalnya kita buat saja sumbunya dulu. Kalau dia pangkatnya 1, maka dia garis saja lurus. Set. Bisa dia memotong di 2 titik, tapi garis lurus. 2 titiknya itu adalah di 1 titik di sumbu X, 1 di sumbu Y. Tapi kalau dia kuadrat, maka dia akan motongnya di 2 titik. Ini contoh bentuk yang kuadrat, saya kasih warna lain ya. Grafik kuadrat itu bisa, salah satu bentuknya bisa begini. Dia motong di X-nya di 2 titik. Atau bisa saja kebalikannya, misalnya bentuknya adalah begini. Bisa saja begini, ini fungsi kuadrat. Nah, kalau dia fungsi pangkat 3, maka dia punya 3 titik potong X. Jadi, dia punya 3 potong X. Nah, inilah yang dicari. 4X plus 4X pangkat 3 sama dengan 0, maka dia sama dengan 4X dikurangin 4X pangkat 3 sama dengan 4X. 1 min X kuadrat itu bisa dipecah menjadi 1 min X dan 1 plus X. Jadi, X satunya di 0, titik potong satunya di 0, titik potong 2-nya di 1, dan titik potong ketiganya di min 1. Kalau digambarkan dengan grafis tadi, maka titik potongnya ini dan ini. Jadi bisa saja dia bentuknya adalah gitu. Saya nggak tahu, belum tahu gambarnya, kira-kira saja itu ya. Jadi dia memotong di 3 titik X, gitu ya, artinya ya. Nah, bagaimana kalau Anda mengeceknya? Saya kasih tips saja, kalau adanya Anda ini, di ini itu ada namanya Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Ya, bisa dibuat, bisa dicari gratis. Tadi ada pernyataan, coba tadi adalah 4X berapa ini tadi? Ini adalah 4X, sekian 4X min 4X pangkat 3 sama dengan 0. Maka kita kembali lagi ke Wolfram apa? Ada 4X dikurangin 4X pangkat nulisnya begini, 3 sama dengan 0. Ya, kita tekan enter. Maka dia akan memberikan gambarnya seperti apa, jawabannya apa, solusinya apa. Ini ya, 4X dikurangin 4X pangkat 3 sama dengan 0, itu bentuknya seperti ini, dan seperti saya katakan tadi, motong di min 1, motong di 0, dan motong di 3. Nama ininya, websitenya Wolfram Alpha. Kalau mau langganan mahal, maka saya ngambil yang gratisnya aja. Saya hobinya nyari yang gratis dulu. Di sini bahkan ini, bagaimana menyelesaikan kalkulus, aljabar, linear solving, chemistry, dan seterusnya. Dan ada harga student. Tapi cara nulisnya harus tahu ya. Bahkan saya bisa ngecek di sini apa? Tipes laptop, tipes car malah ini. Tipes electrical. Jawab sama dia nanti. Chevrolet gitu. Harganya sekian. Nah,
perbandingan harga. Itu di Wolfram Alpha. Oke, kita lanjut dengan selesaikanlah X kuadrat sama dengan 3. Ya, gampang ini mah. Maka X kuadrat sama dengan 3, jadi X kuadrat min 3 sama dengan 0, jadi X min akar 3 dan X plus akar 3. Jadi X satunya di akar 3, dan X2-nya adalah di min akar 3, ya, atau jadi X sama dengan plus minus akar 3. Sebagai contoh ini saya coba dengan Wolfram Alpha tadi lagi ya. X kuadrat sama dengan X pangkat 2 sama dengan akar 3. Sama dengan akar 3 ya. SIR P per 3. Tuh. Ini akar 3, ini akar 3. Ya. Untuk download, kamu harus membayar. Untuk step by step harus membayar. Tapi untuk ini, oke, paling tidak kita sudah tahu. Kemudian di sini ada lagi, ada persamaan kuadrat. Ya, ini yang tadi. Jadi, kalau persamaan kuadrat, itu misalnya X kuadratnya itu, koefisiennya kita namakan A, X-nya, koefisien X-nya kita namakan B, dan koefisien konstantanya namanya C, maka X12-nya bisa kita cari min B plus minus akar B min 4AC dibagi 2. Contoh, carilah ini, berarti ini A-nya adalah 9, B-nya ada 6 akar 2, C-nya adalah 2. Ya, hence, here adalah A sama dengan 9, B is 6 square of square 2, and C is 2, maka Y sama dengan minus 6 square root 2 plus minus square root 0. Beda ya, square itu akar, square root itu square itu pangkat, square root itu akar. Di sini kita bisa dapatkan bahwa Y-nya adalah akar 2/3 minus dan atau Y-nya sama dengan sama minus 51 dan ini akar 2 minus. Oke. Ini adalah salah satu cara menyelesaikannya. Oke, bentuk kuadratik yang lainnya adalah contoh di sini selesaikan ini. 1 per X pangkat 6 ditambah 9 akar X pangkat 3 dan seterusnya. Ini kita rubah menjadi pangkat 2 dulu. Ya, ditulis menjadi 1/3 X pangkat 3 kuadrat ditambah 9 X pangkat 3 dan ini. Sehingga kita, 1 per X-nya itu kita anggap W dulu. Kita samakan dengan W. Karena 1/3 W, maka hasilnya persamaannya menjadi, yaitu di sini menjadi W kuadrat plus 9W plus 8. Ini jadi W plus 8, W plus 1. Sehingga kita dapatkan 1/3 X sama dengan 8, dan X pangkat 3 sama dengan min 1. Atau X sama dengan min 1/2 dan 1. Dari hasil ini kita bisa dapatkan X sama dengan 1/2 dan 1. Oke, itu dari saya, presentasinya selesai, tinggal Anda mencobanya. Oleh karena itu, saya ingin, tadi WhatsApp-nya sudah ada belum, Mas Medan?